يا ربي عشاني وأدرج عفة يدي فتاب عمي يا مهيئ الجود والكرم. कैसा किए ऐसा ही يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرج عفة يدين رتان العالمين يا ويل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبآيات القرآن يونوا. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرج عفة يدين رتان العالمين يا ويل الجود والكرم. وبآيات القرآن ونور فاتهد فينا أخا وهاد نعرف البطحان وتعرفنا والصفا والبيت يعرفنا. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرج عفة يدين رتان العالمين يا ويل الجود والكرم. ولنا المولى ضعيف بنا فاعلم هذا وكن ولنا خير أنا يدور وعلي المرتضى حسب. يا رسول الله سلام عليك. يا رفيع شاني ودرج عفة يدين رتان العالمين يا ويل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.
kepada seluruh ibu-ibu ahli pengajian Masjid Jami Al Hikmah yang masih di perjalanan ataupun masih di rumahnya masing-masing, supaya secepatnya masuki ruangan masjid untuk melaksanakan pengajian bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pengajian hari ini, marilah kita sama-sama membacakan surah Al-Quran. Bacakan ayat surah Al-Quran, surah Al-Baqarah. Halaman berapa Bu sini? Bu, bilah. Bu. Halaman ayat berapa Bu? 37 Bu. Halaman berapa Bu? 200. Ayat 3, halaman 35 ayat 220. Halaman 35 surah Al-Baqarah ayat 220 sampai 224. Sudah ada semua? Halaman 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islamun lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة فالذين الناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن
نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Kita akan في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى في الدنيا sana ada alif lam, alif lam qamariyah, mengatakan ada alif lam berbagai huruf qamariyah. Kenapa fi-nya dibaca pendek? Fi-nya itu kedepannya ada alif lam. Jika ada huruf mad, huruf madnya apa aja? Mau alif sebelum harokat fathah, mau yasin sebelum harokat kasroh, mau sukun sebelum harokat fathah. Jika ada alif lam, maka itu dibacanya menjadi pendek, dikarenakan susah membacaannya. Jika ada alif lam sebelumnya huruf mad, maka huruf mad itu baca tidak dibacakan. Berdiri apa? Fit dunia asalnya kan fi terus dunia. Dikarenakan ada alif lam, maka panjangnya dihilangkan, maka kemudian menjadi pendek. Fit dunia hukumannya adalah alif lam syamsiyah. Dikatakan ada alif lam berbentuk huruf syamsiyah, atau ada alif lam berbentuk huruf harf Fit dunya ya dunya namanya apa? Idgham idhar wajib. Kalau menurut asalnya, kalau menurut asal itu adalah idgham. Tapi dikatakan idgham, hukumannya idgham itu ada dalam satu kalimat, yaitu antara musim dengan atau huruf idgham itu ada dalam satu kalimat, maka pembacaannya tidak dibaca idgham, tidak dibaca dunya. Kalau seharusnya makan kalau huruf asal, kalau ada musuh atau kali menghadapi hurufnya itu dibacanya menjadi idgham. Ini ada musuh yang ke depannya, tapi dalam satu kalimat, maka ini tidak dibaca idgham.
Sebab ada salah satu syarat dalam idgham itu harus dalam dua kalimat. Kalau dalam satu kalimat itu tidak menjadi idgham, tapi hukumannya itu menjadi idgham. Harus dibaca idgham, tidak boleh dibaca idgham. Harus dibaca ya, tidak boleh dibaca ya. Makanya di sini hukumnya itu adalah idgham wajib, bukan idgham. Dikarenakan suku sama idgham itu ada dalam satu kalimat. Ya, hukumnya adalah mat tabi'i. Dikarenakan ada alif sebelum kalimat wala alif lam komanya, dikarenakan ada alif lam yang belakang huruf komanya, atau ada alif lam yang belakang tidak ada kas. Itu adalah mat tabi'i, dikarenakan ada harokat atau mat. Khirati dikatakan kadang-kadang ada yang mengucapkan ini bila bacakan hati ada yang membacakan ayat 220 sampai ayat 224. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hari yang telah melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan dilaksanakannya haji setiap bulan ini, mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan membacakan nantinya kita semua bisa memahami isi dan amin ya Allah. Amin. Allah
Untuk acara selanjutnya adanya dikematkan. Oh, paling mana ya Ustaz? Paling dia. Oh, paling dia. Siap. Ngiring ke sebelah. Oh, mohon bangga. Daya. Oh. Oh, tangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ard wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhsurul mubtilun. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang alhamdulillah pada kesempatan sore ini kita semua bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya mencari ilmu. Ini merupakan satu kewajiban untuk kita semua. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, dan sampai kepada kita semua jamaah ahli pengawasan yang hadir di sini. Semoga kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan ayat Al-Quranul Karim Surah Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27. Surah Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27. Mau dibaca dulu sama-sama, Bu? Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27. Berarti surat ke-45. Surah Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27. Sudah ada, Bu? Sudah ketemu? Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum. Silakan. Ada gak, Bu? Ketemu gak? Al-Jasiyah. Surah Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27. Al-Jasiyah.
Ketemu gak Bu? Ada? Al-Jasiyah ayat 26 sampai 27, 2 ayat yang kita akan bahas. Kalau di sini yang tidak ada terjemahnya halaman 400. Sebelum surah Al-Ahqaf. Sebelum surah Al-Ahqaf. Ulangi lagi Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum. Summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Mana Bu? La raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhshurul mubtilun. Mangga. Sama-sama Bu, dari awal sampai akhir ayat 26 sampai 27 sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yajma'ukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. La raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Walillahi mulkus samawati wal ard. Wa yawma taqumus sa'atu yawma idzi yakhshurul mubtilun. Untuk artinya saya satu kali, ibu-ibu satu kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu
katakanlah Allahu ari Allah yuhyikum yang menghidupkan kepada kalian semua summa yumitukum terus Allah mematikan kepada kalian semua summa yajma'ukum terus Allah mengumpulkan kepada kalian semua ila yaumil qiyamati kepada hari kiamat la roiba tidak ada keraguan fihi pada hari kiamat walakinna dan tetapi aksaron nasi kebanyakan manusia la ya'lamuna tidak mengetahuinya walillahi dan milik Allah mulkus samawati kerajaan pirang-pirang langit wal ardi dan bumi wa yauma dan pada hari taqumus saah berdirinya hari kiamat yauma idin pada hari tersebut yahsurul mubtilun dikumpulkannya orang-orang kafir. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya terjemahkan dulu menggunakan bahasa Sunda satu kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahu ucapkeun ku anjeun Allahu ari Gusti Allah. Yuhyikum Allah anu parantos ngahirupkeun kum ka aranjeun sadaya. Summa terus yumitukum ngamaotkeun Allah ka aranjeun sadaya. Summa terus yajma'ukum ngumpulkeun Allah Subhanahu wa taala ka aranjeun sadaya ila yaumil kiamati kana poe kiamah la roiba teu aya karaguan fihi dina eta poe kiamah walakinna sareng tatapina aksaron nasi kaseseueuranana jalmi la ya'lamuna teu nyarahoeun itu jalmi walillahi sareng milik Allah mulku ari karajaan
as-samawati pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wa yauma sareng dina poean takumu ngadeg as-saatu poe kiamat yauma idin dina hiji poe yahsuru dikumpulkeun al-mubtiluna pirang-pirang jalmi anu ngabatalkeun tegesna jalma-jalma anu kafir. Yang saya hormati Ibu Pangaosan nu parantos masihan waktos ka Simkuring. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah ahli pangaosan nu dimuliakeun ku Allah. Tekaraos urang sadaya ayeuna tos bulan Sawal euna teh. Kaping sabaraha Bu? Sabaraha? Sawal teh hartosna peningkatan amal. Urang sasi Sawal ningkat amal teu. Taraweh biasana taraweh sekian rakaat, hari ayeuna samalem sabaraha rakaat? Aya 30 rakaat aya? Oh teu aya. Pada ayat ini dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah menceritakan perjalanan hidup manusia. Siapa yang menceritakannya? Yang memiliki manusia. Siapa yang memiliki manusia? Nyaeta Gusti Allah. Jadi Allah mah bu kenalun ka urang. Ngan manusia aya anu kenal ka Allah, aya anu teu kenal ka Allah. Naon sababna Allah Subhanahu wa taala mengetahui ka urang? Naon sababna Allah kenal ka urang? Sabab urang di alam dunia teh didamel ku Gusti Allah. Punten heula Bu. Analogna heula, saya buat analog dulu. Ibu pernah membuat makanan, naonnya bentukna makanan, pernah teu Bu? Pernah. Kurang langsung spesifikasi. Ibu pernah membuat bala-bala? Kantos teu Bu? Kantos. Naon anu dilebetkeun kana eta bala-bala bahan-bahanna? Katalar geuning Bu. Berarti urang kantos pernah membuat bala-bala. Tapi lamun bertanya ke ibu, Bu, ibu pernah membuat nuklir? Pernah tuh Bu? Oh, belum pernah. Tacan. Pami ditaros, naon bahan-bahan nuklir? Uningat tuh Bu? Berarti tacan mengalami. Karena pikir, ibu pernah minum obat? Pernah tuh Bu? Minum makan. Kunaon minum? Sabab pakai air. Pertanyaannya, obat yang diminum oleh kita, ibu tahu gak bahan-bahannya? Seperti bahan yang pertama apa, bahan yang kedua apa, bahan yang ketiga apa, sampai terbentuk menjadi obat. Tahu gak Bu? Tidak. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui kondisi manusia yang ada di dunia ini. Bahkan awal ayat, Qulillahu yuhyikum. Katakanlah bahwa Allah
yuhyikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kepada kalian semua. Tapi bahasa Sunda anu tadi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ngahirupkeun ka urang sadayana, berarti urang hirup di alam dunia teh atas kehendak Gusti Allah. Sanes kehendak kita. Kalau bahasa tauhidnya itu disebut kudratnya Allah, iradahnya Allah. Nanti Bu. Ai kudrat apa? Kudrat kekuasaan Allah. Kalau iradah kehendak Gusti Allah. Jadi urang sadaya nak di alam dunia ieu teh sanes kahoyong urang dihirupkeun nyaeta kahoyong saha? Kahoyong Gusti Allah. Coba Bu, ibu hirup di alam dunia kapungkur pesen henteu Bu? Bu pesen teu? Henteu. Urang hirup di alam dunia sugan kieu, ya Allah, abdi mah hirup teh hoyong di wilayah Arab, kitu teh Bu? Henteu. Ya Allah, abdi mah dilahirkeun teh hoyong di Inggris atanapi di Amerika, kitu teh? Tapi kita semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana wae calikna eta jalmi, di negara mana wae eta jalmi, maka manusia dihirupkeun ku Gusti Allah. Berarti tahu kapasitas seorang manusia. Jadi Allah mah terangeun sadayana, bahasana terangeun, terus ayeuna jangkungna terangeun, terus eta jalma umpama bade ngalangkah ka mana wae mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha alimun bidatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dat yang mengetahui termasuk isi hati manusia diketahui oleh Allah. Kembali lagi ke ayat ini. Siapa yang telah menghidupkan manusia, waleranana anu parantos ngahirupkeun manusia teh saha? Allah. Ayatna kulillahu yuhyikum. Kaya Bu, ari urang hirup di alam dunia raos atanapi teu raos? Raos teh Bu? Urang hirup di alam dunia bisa melihat, raos teh Bu? Coba jawab ku Ibu. Maning mana hirup di alam dunia, hirup nama anu pertama orang tersebut mendengar tapi tidak melihat. Yang kedua hirup di dunia ini melihat tapi tidak mendengar. Maning mana Bu? Bu, maning yang pertama, maning yang kedua? Tidak mau dua-duanya? Berarti yang pertama mah mendengar tapi tidak melihat. Yang kedua melihat tapi tidak mendengar. Pilih Ibu, maning kene suami anu ningali tapi bahasa Inggrisnya naon? Tore. Atanapi maning kene calon suami anu mendengar tapi teningali, maning mana? Tidak ada ya. Berarti orang yang hidup di dunia ini
tiasa ningali alhamdulillah, tiasa mendengar alhamdulillah. Ini anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, patut bersyukur orang tersebut dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam dunia. Kaya tuh Ibu kantos hidup di jero patuangan orang tua, di jero patuangan saha? Ibu kantos tuh Bu? Sabaraha lami? Salapanawan? Salapan sasi. Ibu emut teu urang salapan sasi dina jero patuangan ibu urang emut teu? Tapi yakin hidup teh Bu? Yakin. Naon ciri nak menangkan yakin hidup yang orang disimpan ku Allah dina jero patuangan ibu urang sadaya. Nah, ciri dina dangat nu ayeuna urang sadaya nak hirup di alam naon? Alam dunia. Ieu mah analisa heula Bu tentang kehidupan. Orang hidup dalam perut ibunya berarti secara standar 9 bulan. Kalau dihitung hari ya, kalau dihitung hari berarti sabulan teh yang genap. Sabulan berapa hari Bu? 30. Berarti 33 kali 9 sabaraha? Sabaraha? 3 kali 8 sabaraha? Sabaraha? 270 hari ya. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perut ibu kita hanya 270 hari. Tidak sholat, tidak sholat Bu. Kabayang lamun dina jero patuangan inung urang, ibu sholat kira-kira rukun aku mah Bu. Repot mah, repot. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, pengajian tidak. Cuma Bu, kalau umpama ibunya sedang hamil, sebaiknya duduk di tempat-tempat yang baik. Contoh, sedang hamil, berarti budak canak ulah kieu sedang hamil, bayina disimpen heula di nanaon. Aya pangaosan bahwa si bayi tersebut berarti di jero patuangan janten ibuna, ajak duduk di tempat pangaosan. Kata pakar itu akan berdampak terhadap anak. Terus ketika kita membaca Al-Quranul Karim, maka Al-Quranul Karim dibaca oleh kita, berarti janin yang ada dalam perut kita belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quranul Karim, tetapi nya akan berdampak pada bayi tersebut. Sesudah manusia dalam perut ibunya, lalu hidup yang selanjutnya yaitu hidup di mana? Di dunia. Hidup di dunia itu hitungannya itu tahun. Tapi hidup dalam perut mah bukan tahun, tapi tadi apa? Bulan. Sabaraha bulan tadi Bu? 8 bulan. Kalau karena hari tadi ya. Manusia hidup di dunia sesudah hidup dalam perut ibunya itu tidak mengalami mati terlebih dahulu. Awas Bu ya. Jadi entek ya dina jero patuangan ibu mah hidup, pas keluar di alam dunia mati, terus hirup deui di alam dunia, gitu teh Bu? Ente. Berarti hidup manusia dari perut ibunya itu
berlanjut hidup di dunia ini. Jadi kira ruhnya yang itu, jasadnya pun yang itu. Mana yang menjadi dalil dalam Al-Quran surah Al-Jasiyah, yang menjadi dalil ketika anak atanapi janin hidup dalam perutnya lalu hidup lagi di dunia, tidak terpotong oleh mati, yang menjadi dalilnya Qulillahu yuhyikum. Apa katanya, Bu? Kalau mufradat, Bu, dalam bahasa Arab, saya pernah belajar tata cara belajar mengartikan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mudah. Jadi kalau ada kul ya, kalau ada kul, umpama dari awal Al-Quran sampai akhir itu makna itu. Asal tahu satu mufradat, nanti dalam Al-Quran banyak makna-makna atau banyak kata-kata tersebut. Contoh, kul itu berarti kalau bahasa Indonesia katakanlah. Pami bahasa Sundana naon, Bu? Kul bahasa Sundana, bahasa Indonesia tadi kul katakanlah. Pami bahasa Sunda naon, Bu? Ucapkan ku anjen. Jadi kul teh ucapkan. Contoh ayat kata kul dina surat anu akhir. Surat anu akhir teh surat anu akhir katilu berarti sampai Anas ya. Surah Al-Ikhlas kumaha, Bu? Awalna kumaha? Qul huwallahu ahad. Ayat kata kulna ayat aya. Artinya tetap sama. Kul ucapkan ku anjeun, atarapi kul katakanlah. Termasuk pada ayat ini Qulillahu yuhyikum, katakanlah olehmu Muhammad bahwa Allah lah yuhyikum, yang menghidupkan kepada kalian semua yang ada di dunia ini tanpa terputus oleh apapun. Kaya tuh, Bu, orang hirup di alam dunia dugi kadangat nu ayeuna ibu kantos dimautkeun ku Allah henteu, Bu? Kantos dimautkeun teu? Sugan kieu ayeuna hirup engke jarak 5 tahun dimautkeun ku Allah, dimautkeun anak umpama 1 bulan terus dihirupkeun deui, kitu teh, Bu? Henteu. Jadi hidup kita itu dari bayi sampai sekarang tidak mengalami mati. Cuma ada kita di dunia ini tidak ingat apa-apa tapi hidup. Tebet naon, Bu? Tapi orang teh napas bernapas bisa, tidak putus bernapas. Ketika sedang apa, Bu? Tidur. Hari ibu nuju kulem kosok emut tara, Bu. Nyimpen artos umpama 5 juta, ibu teh nuju kulem emut moal. Moal emut ya? Umpama orang nyimpen emas 10 gram disimpan di nak lemari, orang kulem tibra emut moal, Bu. Tapi lamun orang umpama gaduh emas 100 gram terus ibu ke pasar, umpama ke pasar, emut si rumah teh acan dikunci, teh acan aya sasaha, si emas teh dina meja di ruangan tengah. Kira-kira ibu bakal emut kana emas eta moal? Bu, emut moal? Balanyana tenang moal? Kunaon teu tenang? Berarti ada orang tersebut ketika
hidup tapi tidak ingat ketika tidur. Maka ayat doa gini Bu, ayat doa sebelum tidur, ayat doa sesudah tidur. Doa anak kumaha Bu? Sebelum tidur doa anak kumaha? Bismika, terus Allahumma. Lihat deh, kumaha Bu? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kalau yang nyebat jenengan Allah, di sana ada kata ahya artinya hidup, amut artinya mati. Artinya begini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ketika hidup kami tetap mendapatkan rahmat Allah, dan ketika tidur pun tetap mendapatkan rahmat Allah. Bangun tidur, berdoa lagi. Doa anak kumaha Bu? Alhamdulillahilladzi terus ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Berarti itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih, ya Allah, aku bisa melihat lagi, aku bisa berbicara lagi, aku bisa berjalan lagi. Kenapa pada ayat ini kulillahu yuhyikum, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kepada kalian semua. Allah Subhanahu wa taala anu ngahirupkeun ka aranjeun sadaya. Berarti urang hirup di alam dunia teh dihirupkeun ku Gusti Allah. Maka pesan ti Allah, hirup manusia teh sanes sakadar hirup. Berarti aya sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau bahasa yang lain, hidup itu harus bermakna. Lamun kana barang berarti harus berkualitas. Jangan sampai hanya hidup saja, hidup terus tapi tidak bermakna. Maksud tidak bermakna teh, tidak ada sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang tersebut yang berdampak positif terhadap pertama dirinya sendiri, yang kedua keluarganya, yang ketiga bermasyarakatnya, bahkan kontekstual secara umumnya, berbangsa dan bernegara. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia? Berarti kenapa ya, orang yang hidup berkualitas itu pada ayat yang lain menyebutkan fa'ammal ladina amanu wa amilus solihati. Awas, orang yang hidup berkualitas, orang yang hidup bermakna. Berarti orang yang hidup bermakna itu alladzina amanu. Sama-sama Bu. Wa amilus solihati. Alladzina amanu artinya apa Bu? Alladzina amanu, alladzina orang-orang, amanu yang beriman. Berarti alladzina amanu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana saja hidupnya orang tersebut, berarti itu adalah hidup yang bermakna. Kita alhamdulillah beriman kepada Allah, kita iman kepada Rasulnya Allah, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah,
kita beriman kepada utusan Allah pada hari kiamat dan qada-qadarnya Allah yang disebut arkanul iman, yaitu rukun iman. Rukun iman ada berapa, Bu? Ada 6. Satu apa? Iman kepada siapa? Kepada Allah. 2, iman kepada siapa, Bu? Malaikat Allah, yang jumlah malaikat yang wajib diketahuinya ada berapa? 10. Satu malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Ijrail, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Rokib, yang kedelapan Atid, yang kesembilan Malik, yang kesepuluh Ridwan. Iman terhadap malaikat tersebut. Terus iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah. Terus iman kepada kitab, ya, kitab Allah yang wajib diketahui ada berapa? 4. Satu kitab boleh Quran, 2 kitab Jabur, 3 kitab Toret, 4 kitab Injil. Dibulak-balik nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi hal yang paling pokok hidup di dunia itu, manusia itu harus beriman kepada siapa? Ke Allah. Wajib iman ke Allah, wajib percaya ke Allah. Dan orang ya dina lingkungan keluarga teh, antara suami jeung istri teh menanamkan rasa saling percaya. Leres teh, Bu? Suami percaya ka saha? Ka istrina, istrina percaya ka saha? Ka suamina. Coba bayangkan, seandainya istrinya tidak percaya pada suaminya, tekeng lami-lami teuing, satahun terbalik-balik. Jika sahabu lamun tidak percaya kepada suami, umpama 1 tahun tidak pulang-pulang, ada sangkaan-sangkaan yang lain gak terhadap suami? Ada gak, Bu? Lamun terpercaya ke suami, ada gak? Ada. Bahasa Sundana teh boa. Ibu terangan. Berarti boa-boa teh boa usaha, boa ente usaha nama kulantaran terpercaya boa. Oh, kawin deui. Boa kawin deui, boa ente. Tapi kalau kita percaya pada suami, kemanapun perginya suami tersebut, kalau sudah kita percaya, yakin bahwa suami itu memiliki pendirian yang sangat kokoh, rekamana oge kulantaran tos percaya, mangga akhirnya kumaha? Teu aya rasa naon? Curiga. Uningat curiga teh, Bu? Curiga naon? Jadi kita itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin 100% bahwa kita beriman kepada Allah. Orang yang berkualitas hidupnya ketika di dunia yang paling pertama adalah beriman kepada Allah. Jika kemarin kita melaksanakan saum, ya, melaksanakan puasa, berarti itu yang pertama itu dasar pondasinya itu menangkan kita kuat melaksanakan puasa atas dasar iman kepada siapa, Bu? Kepada Allah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, maka harus puasa. Tidak berat, Bu. Kenapa? Dalam hati kita ada keimanan terhadap Gusti Allah.
Qulillahu yuhyikum, katakanlah bahwa Allah menghidupkan kepada kalian semua. Ucapkan ku anjeun Muhammad yen Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun ka aranjeun sadaya kumaha carana supaya hidup berkualitas. Hiji, iman ka saha? Ka Allah. Nu kadua, nabu wa amilus solihati. Sama-sama. Naon wa amilus solihati, Bu? Amal naon? Amal soleh. Tos iman, teras aya didampingi ku amal soleh. Naon amal soleh teh? Naon we bentuk nada seueur, Bu? Bahkan aya filosofis begini, Bu. Filosofis hidup. Jadikanlah segala sesuatu atau jadikanlah segala aktivitas atau rutinitas jadi bentuk amal soleh. Sada acan rumah tangga berarti jadikan amal soleh. Sesudah orang tersebut akhirnya nikah, dina nuju kawin jadikan amal soleh. Seueur tuh, Bu, amal soleh dina pernikahan seueur salit. Seueur. Ngurus murang kali bari ikhlas. Amal soleh tuh, Bu. Amal soleh. Nyadiakeun tuangan kanggo salaki. Amal soleh tuh, Bu. Leres? Nyadiakeun, Bu. Nyadiakeun umpama cai kanggo salaki tiap wangsul damel. Amal soleh. Ari PT salaki teh umpama masihan dina waktu sarita teh da menang milik 10 juta. Kira-kira ibu masihan caina arek nyanak nyalira atanapi dipiwarang ku salaki? Nyalak nyalira. Ai PT salaki teh teu masihan nepi ka sabulan teh 30 poe teh teu masihan-masihan acan. Kira-kira ibu robah moal? Ibu robah moal? Bade pangyanakeun cai pas dibuka panto, alhamdulillah ya bapana geuat di sina dicalik dina kursi. Ibu nyanak cai umpama pasikeun ka bapana bisihana angyeuh ieu cai padahal teu masihan sapertoskeun kanggo biaya makan sareng anu sanesna teh jarak sabulan. Ibu rek kitu moal. Kumaha, Bu? Jadikan rumah tangga teh jadi bentuk amal soleh. Punya anak, jadikan anak itu amal soleh. Punya suami, jadikan salah satunya menjadi amal soleh. Bahkan termasuk ketika kita sehat. Pada saat sekarang, sehat kita itu jadikan amal soleh. Duduk di tempat ini berarti salah satu amal soleh. Yang terakhir, Bu. Summa yumitukum. Mangga sareng. Terus dimautkeun aranjeun sadaya ku Allah. Summa yajma'ukum. Terus aranjeun sadaya dikumpulkeun ku Allah. Kaya, Bu. Hirup di dunia, tos hirup naon, Bu? Tos hirup urang, tos hirup di alam dunia bakal naon, Bu? Maut. Jalma maut, tos beres maut, kira-kira hirup deui ka dunia moal? Moal? Leres moal, Bu? Tos hirup di dunia dimautkeun ku Allah, dikamanakeun urang? Dikubur. Berarti calik di alam naon? Alam kubur. Lamun manusia tos dihirupkeun ku Allah, dimautkeun ku Allah, terus hidup deui eta jalma, mangka kebahagiaan anu karasakeun ku eta jalma hasil buah yang dilaksanakan ketika di dunia ini akan terasa ketika hidup orang tersebut fil akhirati, di alam akhirat. Jadi kenikmatan yang paling hakiki, kebahagiaan yang paling hakiki bukan di dunia,
tapi kebahagiaan yang paling hakiki adalah kehidupan nanti di akhirat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di alam dunia beriman terhadap Allah dan amal soleh. Ya Allah, mudah-mudahan amal soleh Abi Sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum Abi Sadayana anu dilaksanakeun dina tahun anu kamari mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sing janten hiji wasilah Abi Sadayana mudah-mudahan kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibadah talabul ilmi dina dangat nu ayeuna mudah-mudahan talabul ilmi ieu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Abi sadayana di mana-mana hiji waktos dimautkeun ku Allah, maut aya di kendakayaan iman ka Allah Subhanahu wa taala. Maut aya dina kayaan Islam. Ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa Abi sadayana kenging ampunan ti Allah Subhanahu wa taala, kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Di alam akhirat mudah-mudahan Abi sadayana dilebetkeun ku Allah kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabban baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabban baraya, astaghfirullah minal khotaya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga buka sepan. Ibu yang selalu dan alhamdulillah dari Allah terakhir dan dalam Ibu sadayana Ibu. Alhamdulillah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas semua pengertian. Bila topik pembelajaran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,